kalau di Sumatera dibilang orang Bunian. Begitu ditancap karang itu dari ujung kampung sampai ujung sana hilang begitu. Ya, Setelah terjadi konflik itu mereka memilih untuk pindah ke sebelah. oke, jadi kayak menutup diri Ya. dari Dan dunia ya, manusia. dan pindah ke dunia halus. Ya, cuman ya mereka ada beranak pinak. Terus kalau dibilang kalau di tempat saya sih ada namanya orang gaib. Apa tuh? Nama? Kalau di Sumatera dibilang orang Bunian. Nah, itu banyak juga tuh yang bahas tentang orang Bunian. Mas punya cerita kan tentang Jadi gini, ini kalau legenda yang ada di kampung, saya nggak tahu legenda yang ada di tempat lain. Nah, legenda di kampung begini, waktu zaman dulu itu legenda yang tempat kami itu ada, waktu zaman dulu ada satu kampung. Orang ini membuat arang. Nah, membuat arang lah di ujung kampung, di pintu masuk kampung lah. Iya. Buat arang. Jadi arang itu ternyata sudah jadi arang tuh berantem hidup, berantem arang itu. Bersaung berantem. Datanglah tokoh-tokoh ini. Jadi tokoh-tokoh menyimpulkan bahwa ini bisa beda, hitungannya ke alam lain lah mereka. Nah, jadi disepakati lah sekampung. Sampai sepakat itu bagaimana? Apakah kita menghilang atau tidak? Lepas dalam manusia lah hitungannya. Nah, jadi ada satu keluarga nggak mau mereka. Akhirnya mereka lah keluar. Ya, begitu ditancap karang itu dari ujung kampung sampai ujung sana hilang. Ya, cuman kalau ada acara aruh, atau kalau di tempat kami aruh, kalau di tempat kami aruh, kalau di tempat hulu sungai itu namanya baharin, kalau di Kalteng itu tewah, acara adat itu, potong tahun lah kalau di sini namanya. Mereka datang, orang-orang datang, mereka memang diundang oleh babaliannya, diundang, mereka datang. Tapi yang membedakan mereka nggak ada ininya, belah ini nggak ada, nggak punya mereka. Parit bibir ini nggak punya. Cuman mereka itu menyerupai kayak kita nih, nggak Mas Tawala atau Mas, sama kayak manusia biasa. Sama kayak manusia biasa. Rame gitu. Cuman orang yang di situ rame betul. Ternyata setelah pagi ada kan orang yang ngayun anak pakai jarik itu. Jarik. Ternyata setelah pagi dilihat itu akar kayu. Dan baru mungkin tahun 2000 terakhir sih, 2015 masalah itu terjadi di ini. Ramai betul orangnya. Datang mereka. Wujudnya kelihatan juga. Wujud sama kayak kita. Berarti yang dibilang orang Bunian itu kerdil, kayak kurcaci, itu pernah dengar gak sih? Pernah dengar gak mitos? Pernah mitos di daerah Sumatera itu ya. Katanya orang Bunian itu kecil. Kalau di Kalimantan manusia seperti manusia. Yang wujud sempurna seperti manusia. Cuman kurang ini aja. Kurang adanya. Kalau yang terkenal sekarang kan ada dari Kota Baru namanya Saranjana. Nah, Saranjana itu kan kota orang Bunian. Ada dulu buyut saya, bapaknya kakek saya itu kan dia berladang itu berseberangan. Ladang kakek di sebelah sini, ladang kampung orang Bunian tuh di sebelah. Yeah. Karena waktu itu kakek saya itu kan babelian beliau. Babelian itu kalau ini sih dukun orang Dayak lah. Babalian. Nah, kalau di Bali kan balian, kalau ini babalian. Nah, waktu itu ditangkaplah ayam. Kan ada ayam orang ini, ditangkap oleh beliau. Mewujud jadi ayam. Dan dipelihara ayamnya. Orang Bunian itu? Pelihara ayam orang Bunian dipelihara. Datu saya itu memang minta. Jadi kasih aja, bawa aja. Jadi mereka ini secara mungkin yang aku nangkap secara garis besar ya. Setelah terjadi konflik itu mereka memilih untuk pindah ke sebelah. Oke, jadi kayak menutup diri dari dunia manusia.
manusia dan pindah ke dunia halus. Ya, cuman ya mereka ada beranak pinak. Ada satu orang nyari, katanya begini, ditanyalah, keluarga ini masih ada lah, masih. Keluarga ini masih ada, masih. Siapa anaknya ini? Ditanya dia lah silsilahnya itu. Nah, terus ditanyalah sama orang itu, kamu siapa? Aku anaknya si ini, namaku si ini katanya. Dan akhirnya ditanyakan, begitu dia kan nggak ngerti, ditanyakan sama kakeknya, oh itu keluarga kita yang di sebelah. Ya urban legend di sana kan banyak ada juga, ya seperti itulah yang dibilang mustahil ya ada, yang bilang nggak ada ya ada, itulah. Jadi mereka itu nggak bisa dibilang makhluk halus dong. Bukan. Kan? Karena kan prinsipnya makhluk halus, mereka tidak punya tubuh fisik. Iya. Betul? Mereka adalah makhluk energi. Iya. Berarti orang bunian ini ya memang manusia. Cuman dimensinya berbeda. Oke. Ibaratkan kita dimensi kita berbeda sama dia. Ya ibaratnya mungkin kalau misalnya kita kalau bisa di orang Kotang itu ada orang bunian, dia dibilangnya orang sakti. Ya orang dia bisa pindah dimensi kan secara fisik. Ada itu di kampung itu ada sebuah gunung itu setiap malam tertentu itu berbunyi, dia kayak orang main gamelan di atas gunung. Memang kampung mereka. Kayak yang di Merapi, pasar Obrah itu ya. Pasar Demit itu. Yang di Merapi, jadi di Merapi itu kayak ada model kayak Padang gitu. Dan itu dia kalau misalnya para pendaki naik itu suka mendengar keramaian, ada juga yang mendengar suara gamelan. Padahal di atas gunung ya. Dan kalau misalnya yang pendaki yang bilangnya beruntung, itu mereka melihat aktivitas yang ramai, jual beli, benar-benar kayak pasar manusia gitu. Ya, emang banyak sih cerita yang kayak gitu kan. Ada kemiripan di situ. Nah, menurut Mas Naran, kisah tentang di Kalimantan Tengah gimana tanggapannya tentang yang mana nih, banyak banget nih tadi yang lebih spesifik nih. Minyak bintang, ya kuyang, apalagi tadi yang paling utama itu kan kuyang, karena banyak juga dari kita, maksud saya ini kan penasarannya. Nah mungkin kita lebih spesifik ke kuyang aja kali ya, karena kalau yang lain itu enggak, apa ya, aku melihat itu adalah sebuah kekayaan budaya Nusantara. Enggak, kalau aku pribadi sih merasa tidak berhak untuk mengomentari. Hanya saja kan memang kayak tadi ada beberapa kemiripan budaya Nusantara yang ada di Kalimantan dengan yang ada di Jawa gitu kan. Kayak yang ilmu minyak bintang tadi dengan rawa rontek ya. Iya. Itu kan ada kemiripan gitu. Nah, untuk yang kuyang ini kan kalian pasti penasaran. Gua dari tadi asik sendiri. Nah, tadi Mas Sangkarana menyebutkan bahwa melihat kuyang itu sekelebatan seperti bola api. Itu kalau di Jawa itu kalau bola api itu ada dibilang kemamang, khususnya ini Jawen. Itu dibilangnya kemamang. Jadi kemamang itu bola api yang meletup-letup gitu, meletup-letup. Tapi ada juga orang-orang modern perkotaan menganggap bola api itu Banaspati. Tapi sebenarnya Banaspati berbeda. Nah nanti ini berikutnya lah suatu saat. Kalau memang kalian tertarik dengan Banaspati akan kita ulas. Nanti gitu. Kita bahas. Kalian di video lain ya. Kalian bisa komen atau kalian DM kita, wih tertarik dengan Banaspati, ntar kita bahas. Kalau kita bahas sekarang, buset panjang banget, kalian yang keenakan, kita yang kecapean ya. Nah, dibilang tadi yang itu bola api. Kalau aku melihat itu seperti ini. Ya, kurang lebih. Ini untuk yang bola api. Bola api. Nih, bola apinya. Jadi dia itu
kayak semacam komet itu melintas itu kayak bintang, kayak bintang, tapi deket gitu. Jalannya itu dia nggak cepet kan? Nggak, Dia santai. Bukan kayak tendangan bola Ronaldo atau Messi ya. Nggak cepat berarti santai gitu ya. Jadi kayak misalnya lu lihat modelnya itu kayak terbangnya kumbang. Ya kalau kumbang kan kita ngeliat kan, gitu kan. Dia nggak lurus, dia agak goyang-goyang gitu. Dan itu dia di sini ada intinya. Walaupun dia api, tapi dia punya inti di kepala. Iya, ada ini. Padat, jadi kayak ya mungkin kalau misalnya kita lihat kayak batu, tapi tidak hitam. Batunya itu sebenarnya inti di dalamnya sini itu putih. Kalau aku melihat ya, inti di dalamnya itu putih, tapi pendarannya itu api gitu, bukan hitam. Nah kalau misalnya menurut Mas, apakah benar? Kurang lebih ngerti itulah ininya. Gitu. Seperti gambaran kepalanya itu. Kepalanya yang buntutnya itu ususnya semua. Nah, pasti penasaran kan bentuk kepalanya itu gimana? Bukan kan nih? Hah? Bukan kan nih? Buka dong. Penasaran juga penonton. Ya seperti ini ya. Kurang lebih lah seperti ini. Lidahnya itu keluar. Iya. Ini ususnya. Diperlihatkan lebih dekat. Ya, deketin. Oh ya. Ini gini, aku melihatnya ya. Kepalanya itu bukan tengkorak. Tapi terbalut kulit, tidak ada daging. Terlihat seperti tidak ada daging. Keriputnya bukan keriput kering ya, keriput karena kempot, nggak kayak ini, Nggak ada dagingnya. Nggak ada. Nyatu sama tulang. Dan dia bola matanya tidak ada kelopak. Apakah begitu? Melotot gitu matanya. Jadi nggak ada kelopak itu bukannya dia kelopaknya hilang, tapi kelopaknya itu terlihat tidak ada karena melip di dalam matanya lebih besar, bola matanya lebih keluar. Jadi kayak motor gitu dia. Itu jadi terlihatnya seperti tidak ada kelopak, cepong. Cepong. Serem banget guys. Nah si lidah ini yang dia gunakan untuk menjilat darah tadi. Dan ini bisa panjang sekali lidah. Dia hanya ada paru-paru dan jantung, dengan ususnya itu lebih di bawah. Ya. Tapi ini karena kecil ya, mohon maaf ya, saya tidak bisa menggambar terlalu detail gitu. Si lidah ini yang memanjang, jadi dia ini kan selalu melayang. Iya. Dia tidak pernah merangkak. Nggak pernah. Terbang. Walaupun dia masuk ke kamar, dia bisa masuk ke kamar kan? Bisa. Dia masuk ke kamar, dia di atas di atas tempat tidur ya, di langit-langit lah ya. Itu dia tetap di situ, dan si lidah ini menjulur menuju darah incerannya tadi. Gitu. Ya, kalau misalnya orang biasa nggak akan terlihat itu menjulur panjang tapi kecil, semakin panjang semakin kecil. Kayak model selang ya Mas. Jadi kalau di situ pangkalnya kan besar. Jadi semakin panjang. Kayak sedotan. Semakin kecil. Gitu. Dan ajaibnya, kalau misalnya dijilat sesuatu,
gini kan, ditelan gini kan, Iya, itu kayak diresap. Sedot ya. serap. Bukan, serap. Jadi kayak Espon. ini kayak tisu. Kita taruh air, si tisu itu kan akan basah ya. Iya. Nah seperti itu. Bukan yang kayak dijilat kayak misalnya mohon maaf anjing minum gitu. Bukan. Jadi kayak cuma ditempelin, si lidah itu nempel ke darah dan darah itu akan kering. Ngeri ya. Gitu. Dan tidak ada nyedot ya. Kalau nyedot kan ada kayak gelebuk. Iya. Kalau di gelebuk bentol ke Pak. Gimana nyedotnya juga, badan nggak ada, ya kan, tenggorokan juga cuma sampai sini. Tapi itulah keajaibannya. Itu keajaiban. Ya anggaplah itu budaya, keilmuan supranatural Nusantara. Panjang banget, keren. Kira-kira begitu cerita dari Mas Sangkarana nih, karena pasti banyak banget cerita-cerita yang kita nggak tahu, misalnya tentang budayanya, Ini aja ilmuannya juga. Ini aja saya banyak hal baru Iya, mendengar saya juga dari Mas Sangkar. banyak tahu dari Mas Sangkarana ini, luar biasa sekali sih pengalamannya. Nggak kaleng-kaleng, Bukan kaleng-kaleng. fisik men. Iya. Kalau kalian punya cerita boleh di-share ke Facebook dan Instagram kita. Kemarin juga udah ada beberapa yang cerita ya. Ya, sudah ada beberapa yang cerita, share pengalaman. Kita mau pamit, undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and share ya, supaya ya kita makin semangat bikin konten-konten buat kalian lebih pintar. Ingat. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, boleh juga tanya, bisa DM ke IG-nya Mas Nara atau IG-nya Mas Dawala. Iya. Itu ada di sini. Kalau ini Instagramnya Indonesia Ghost Hunter, di sebelah sini ada Instagram kita berdua. Iya. Ya terserah kalian lah mau kemana. Itu semuanya ada kita berdua. Ya. Iya. Oke. Kita pamit undur diri. Indonesia Ghost Hunter. Dadah. Dadah.